Nyambung. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Woi, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. 5%, ayo. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalanan. Kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Senjata rahasia. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh, oh. Sampai di sana dan tidak pada nanti akan memberikan kejelasan gitu. Oke, jelas ya, 1 10 Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Sekali lagi saya ngomongnya, ini ada 3 kacamata. Hentikan, jangan Jadi yang merasa kehilangan kacamata, ada 3, 1 kacamata baca, 2 kacamata action Pak. Silakan ini dengan ketidakpastian dan keserakahan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Yang sudah disediakan. Jalanan kami
cita-cita. Sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang cepat ganti muka, segera menjelma bagai tak tercela. Masa bodoh hilang harga diri, asal tak terbukti bantu sikat lagi. Tikus-tikus tak kenal kenyang, rakus-rakus bukan kepalan. Otak tikus memang bukan otak udang. Kucing datang, tikus menghilang. Kucing yang kerjanya molor, tak ingat tikus kantor datang menteror. Cerdik licik, tikus bertingkah tengik, mungkin karena sang kucing pura-pura mendelik. Tikus tahu sang kucing lapar, kasih roti jalan pun lancar. Memang sial sang tikus teramat pintar, atau mungkin si kucing yang kurang ditatar. Tikus-tikus tak kenal kenyang, rakus-rakus bukan kepalan. Otak tikus memang bukan otak udang. Kucing datang. Udah adem. Wih, Pak Iwan kelihatan. Kayak dipotong. Woi. Perahu bulldozer gemuruh pohon tumbang, berpadu dengan jerit isi rimba raya. Tawa kelakar, badut-badut serakah, tanpa HPH berbuat semaunya.
Lestarikan alam hanya celoteh belaka. Lestarikan alam mengapa tidak dari dulu? Oh mengapa? Oh, jelas kami kecewa menatap rimba yang dulu perkasa. Kini tinggal cerita pengantar lelaki puyeng. Ayo semangat ya. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Di Sirimba tak ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Udah sampai Gambir loh. Lestarikan hutan hanya celoteh belaka. Lestarikan hutan mengapa tidak dari dulu saja? Oh, jelas kami kecewa mendengar gergaji tak pernah berhenti demi kantong pribadi, tak ingat rezeki generasi nanti. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Di Sirimba tak ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Di Sirimba tak ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Di Sirimba tak ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Di Sirimba tak ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Harapan kami dari Pak Erik atau rank satunya Pak Erik, ayo kita sambut pada sore hari ini ya. Sebelum staf Pak Erik atau Pak Erik keluar, kami akan terus orasi sampai malam pun kami siap. Jangan di luar ketuaan kita ya, tetapi masih semangat luar biasa ya. Bila mana perlu meletak, sampean juga masih siap untuk meletak. Sekali lagi ya, sambutlah sambutan kita ini dengan kepala dingin oleh tim jin kita, duduk bersama ya. Sekali lagi harapan kami adalah supaya kita untuk rasa ini bisa diterima oleh Pak Erik. Masih semangat Bapak-bapak Ibu-ibu? Masih semangat untuk berjuang Bapak-bapak Ibu-ibu? Siap tempur di garda terdepan? Wahai Bapak Erick Thohir, kami warga Cilegon, kami ex-karyawan PT Krakatau Steel menuntut Anda sebagai Menteri BUMN, tarik Silvi Karim, akhiri Silvi Karim. Sepanjang sejarah baru kali ini penguasa PT Krakatau Steel kurang ajar terhadap karyawannya.
sehat ya, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena yang dituntut adalah haknya ya. Haknya yang dirampok yang sudah puluhan tahun itu sudah jadi peraturan di PT Krakatau Steel. Ini juga perlu kita mengingatkan Kementerian BUMN bahwa kita kesini dari bulan November 2023, tapi hingga saat ini belum ada tindakan nyata yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, baik manajemen Krakatau Steel maupun DPKS. Bahkan sudah diaudit karena sudah diberi kesempatan 1 tahun lebih, tidak bisa berbuat apa-apa. Gaji ratusan juta, yang ada hanya keluhan, bahkan ruginya KS makin besar di tahun 2023. Sudah dirilis ruginya 2 T lebih. Ini direksi sama saja dengan makan gaji buta. Terutama di Iruk sudah sakit-sakitan. Harus segera diganti. Setuju nggak? Setuju. Lengserkan. Kalau tidak bisa mimpin, lengserkan. Ganti orang yang punya visi, yang punya keberanian untuk mengambil terobosan supaya perusahaan negara ini bisa lebih baik, tidak menggerogoti uang negara. Uang negara adalah uang rakyat. Jadi kalau KS dipimpin oleh orang yang tidak benar, yang rugi juga negara, akhirnya rakyat juga sengsara. Betul? Setuju. Jadi kalau KS untung, itu KS nyetor ke negara mendistribusi ke rakyat. Bisa untuk bantuan pendidikan dan lain sebagainya. Tapi kalau KS rugi, yang ada hanya minta uang ke negara terus. Gaji makin gede. Mending kalau uang yang dibantu negara itu benar-benar disalurkan. Kalau dikorupsi, tambah parah lagi. Tetapi dipangkas begitu saja demi untuk perusahaan kelas Krakatau Steel. Apakah wajar itu ya? Haknya seorang pensiunan buat ganja gajah Krakatau Steel. Di mana menteri ini ya? Apa nggak bisa ngatur? Termasuk direktur KS1 yang merugi. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, Lebih dari 60 tahun, 30 tahun, 34 tahun kami bekerja. Tapi apa? Di akhir-akhir kehidupan kami masih begitu menyesakkan, begitu menyesakkan hati. Mohon kami mengetuk hati Bapak beserta jajaran. Lihatlah kami, Pak, kami. seperti udara. Jangan matikan Krakatau Steel, Pak Erik. Jangan matikan Krakatau Steel, Pak Erik. Kami saja sudah mati, Pak, dalam hal pendapatan. PT Krakatau Steel saat ini sedang mati suri, Pak Erik dan jajarannya. Berikan kami keadilan dari Menteri BUMN, dari Presiden kami Bapak Joko Widodo. Kami memohon keadilan, Pak. Maka kami sekarang memberikan sebuah adegan yang luar biasa. Kami sangat berduka. Keadilan bagi pensiunan sudah mati. Oleh BUMN. Yang kedua, kembalikan hak kami yang 5%. Setuju? Setuju? Yang ketiga, kami menuntut keadilan. Hari ini kami memang membuat sesuatu khusus untuk Bapak Erick Thohir. Kami merasa bahwa tidak ada keadilan bagi pensiunan Krakatau Steel.
Group. Makanya kami di sini menabur bunga untuk menyatakan bahwa tidak ada keadilan bagi pensiun Krakatau Steel. Sungguh kami bersedih Pak Erik. Sungguh kami sakit Pak Erik. Kami di sini cinta Krakatau Steel. Mengapa kami datang hari ini? Karena kami sayang Krakatau Steel. Kami selaku pensiunan Krakatau Steel menuntut keadilan bagi para semua pensiun. Turut di Cilegon, di Wisma Baja, di BUMN yang 2 kali. Apa tidak bisa duduk bersama? Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, Saya yakin lewat ada rintang keberanian untuk bicara apa adanya. Saya yakin ada Ibu sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Kalau 5% itu buat ganjil Krakatau Steel yang enak-enak Darah juga. kasih Apa yang tujuannya? engkau berikan, Sehingga harapan kita mampu 5% membalas. kembalikan 5% kembali 5% 5%. Krakatau Steel, bangkit, bangkit, bangkit. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku terhidup bagai masa kecil. Lalu doa-doa, lalu disebut dengan apa membalas. Istana Merdeka siap, siap. Terima kasih. Apa yang terjadi di Krakatau Steel saat ini? Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewat rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah seperti udara. Kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ibu. Isi kepala di balik topi baja, semua serdadu pasti tak jauh berbeda. Tak peduli perwira, bintara atau tamtama, tetap tentara. Kata berita gagah perkasa, apalagi sedang kokang senjata. Bersetan siapa saja musuhnya, perintah datang karang undi hantam. Serdadu seperti peluru, tekan picu melesat tak ragu. Serdadu seperti belati, tak dirawat tumpul dan berkarat. Umpan bergizi, oh ditapak Pak Menteri, apakah sudah terbukti? Bila saja masih ada burungnya kabar burung tentang jatah prajurit yang digentit. Serdadu
Lantang suaramu otot kawat tulang besi, susu telur kacang hijau ekstra gizi. Runtuhan tegaknya keadilan negeri ini, Serdadu harus tahu pasti. Serdadu baktimu kami tunggu, tolong kantongkan tapak seramu. Serdadu rawatlah dada kami, gunakan hati jangan pakai belati. Serdadu jangan mau disuap, karena ini jelas meratap. Serdadu oh jangan lemah sawah, hanya pertiwi tak sudi melihat. Isi kepala di balik topi pajak, semua serdadu pasti tak jauh berbeda. Tak peduli perwira bintara atau tamtama, tetap tentara. Lantas suaramu otot kawat tulang besi, susu telur kacang hijau ekstra gizi. Runtuhan tegaknya keadilan ini, Serdadu harus tahu pasti. Masih semangat, masih semangat. Ayo kita terus dengungkan semangat kita, sampai Istana Ring 1 mengutus untuk menemui kita, perwakilan kita. Masyarakat akan kita paling mau di bawah apa mau di atas. Pak Ali Kusumo, tolong di ke depan mobil komando Pak. Pak Ali Kusumo. Mengangkat kedua kaki, tajamnya Mohon izin ya bapak-bapak, saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya alhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah sampai sore ini kita masih tidak buka ya bapak-bapak. Ayo, siapa yang mau kebijakan ini? Kepala tanpa pajak, di tangan tanpa senjata. Itu soal biasa yang singgah di depan mata. Mereka yang punya, silakan ayo orasikan. Lusuhnya kain bendera di halaman rumah kita bukan satu alasan untuk kita tinggalkan. Banyaknya persoalan yang datang tak kenal kasihan, menyerang dalam gelap, memburu kalah dengan cara main kayu. Tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa ragu, memburu kalah dengan cara main kayu. Tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa ragu. Setan-setan politik yang datang mencekik, walau di masa paceklik tetap mencekik. Apakah selamanya politik itu kejam? Apakah selamanya dia datang untuk menghantam? Ataukah memang itu yang sudah digariskan? Menjilat, menghasut, menindas, memperkosa hak-hak sewajarnya.
lawan lengah diterjang, lalu sibuk mencari kambing hitam. Selusin kepala tak berdosa, berteriak hingga serang di dalam negeri yang congkak, lalu senang dalam tertawa. Lesunya kain bendera di halaman rumah kita bukan satu alasan untuk kita tinggalkan. Banyaknya persoalan yang datang tak kenal kasihan, menyerang dalam gelap, memburu kalah dengan cara main kayu, tinggalkan bekas biru. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Kalau mau duduk lagi. Mau duduk lagi yang kakinya udah rebutan. Gimana? Semangat. Baiklah Bapak Ibu. Gimana suaranya? Alhamdulillah. Bukan kami sombong, kami cuma SDM Pak. Tapi Krakatau Steel ketika menjunjung tinggi tujuan-tujuannya. Tidak ada SDM, tidak ada SMA, tidak ada sarjana. Disekolahkan Pak. Zaman itu, zaman kejayaan Krakatau Steel. Saat ini Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak Erick Thohir mungkin yang sedang berkumpul di sana, mudah-mudahan mendengar suara kami. Kami datang di sini untuk memohon pada Bapak, karena sesama manusia harus saling menolong Pak. Sesama manusia kita saling menolong. Apalagi Bapak punya kewajiban, Bapak digaji, Bapak mendapatkan upah dari negara, Bapak makan uang rakyat. Katanya uang rakyat. Katanya uang rakyat. Dari mana coba? Pajak kita diberikan buat beliau-beliau. Beliau punya kewajiban. Apabila itu tidak dilaksanakan, maka itu adalah dosa. Itu adalah kedoliman. Kedoliman itu. Dolim kan, dulur-dulur? Dolim. Apalagi atasan kita atasan dulu. Sekarang kami pensiunan, sudah tidak punya atasan lagi. Atasan kami tinggal kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi, dengarkan ya Allah. Dengarkan ya Rabb. Kami memohon kepadamu ya Allah. Di area istana ini ya Allah, di area tempat kepala negara kami berdiri, kami mohon ridhomu, gerakan tangan mereka
agar Krakatau Steel tidak tenggelam. Agar Krakatau Steel tidak tenggelam. Siapa yang akan jadi korban kalau Krakatau Steel tenggelam? Selain negara Republik Indonesia secara keseluruhan, yang paling utama adalah karyawannya. Karyawannya kena PHK. Kalau kami pensiunan yang didolimi 5% hak kami diambil oleh Krakatau Steel. Kami udah tidak akan dipecat lagi, Pak. Tapi karyawan-karyawan yang aktif harusnya malu, Pak. Tolong Bapak Menteri ingatkan bahwa karyawan aktif itu harus bekerja dengan mati-matian supaya perusahaan tetap jaya. Seperti kita dulu. Bapak-bapak sekalian, umur kami udah 70 tahun, Pak. Tapi masih teriak-teriak di sini. Sebenarnya kami malu. Kami malu dengan anak-anak. Kami malu dengan generasi-generasi baru. Tapi apa daya? Kepedulian mereka kami anggap sangat minim. Sangat minim. Malah kami dianggap sebagai orang yang mengakibatkan Krakatau Steel bangkrut. Padahal Krakatau Steel itu berdiri menjadi besar, Pak. Bapak polisi yang muda-muda, harapan negara, kami orasi di sini mohon izin, mohon dilindungi. Kami sudah tidak mampu berbuat onar, Pak. Insya Allah kami adalah orang-orang tua kalian. Bapak-bapak sekalian, mari kita sejenak mengheningkan cipta untuk beliau-beliau yang sudah sampai di istana. Ayo ibu-ibu bangkit.
kesalahan senjata ini. Nah, setelah dapat PK ini, setelah dapat PK, kita segera memulangkan diri, ya. Kita panggil bos, segera naik dan pulang ke kantor. Sekali lagi kepada Bapak Polisi, yang saya hormati semuanya, ya. Terima kasih banyak pengawalannya, ya. Kami jaga dengan aman, ya. Mudah-mudahan sehat semua, ya. Hari ini masih meningkat. Saya tidak bekerja lebar, jelas. Bapak Kepolisian Polda Metro Jaya sangat luar biasa membantu kami memfasilitasi tanpa mengantar ke sektor ini bertemu dengan Korina. Jadi, sudah gini, di bagian kelembagaan di Seknek, ya. Karena Ibu, terima kasih atas upaya kita yang telah dijalankan dari menjelang subuh sampai sore ini. Kita sudah sampaikan tadi oleh Pak Rasid bahwa kita akan melakukan audiensi, tapi ternyata terlambat ya. Terlambat. Di sana itu jamnya hanya sampai jam 3. Jadi kita dapat kemajuan, sudah mendapatkan informasi, tidak kita cari kapan waktunya untuk ketemu ya. Itu ya yang angkat titiknya ya.